Karena orang yang sudah memahami kitab tanpa tulis ini, dia akan benar-benar paham tentang ilmu kehidupan. Kalau tulisan orang itu terbatas apa yang dia ketahui. Tetapi kalau kitab tidak tertulis itu tidak terbatas. Tinggal kita mau ndak mempelajarinya, memperdalam, menambah wawasan kita dengan mengkaji, mencermati apa yang ada di hadapan kita. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Wes. Sugesti dan motivasi. Apa pentingnya dalam merubah kehidupan kita? Sebenarnya di situ ada sebuah energi atau kekuatan dari sugesti yang bisa merubah diri kita menjadi lebih sukses, lebih baik, bahkan bisa mengeluarkan kita dari keterpurukan. Cuma terkadang orang itu kurang menyadari dengan dirinya sendiri. Kalau kita lihat dalam kehidupan masyarakat, orang itu lebih seneng, lebih cenderung pengen menasihati orang lain. Pengennya menasihati orang lain, lupa menasihati dirinya sendiri. Menyelesaikan masalah orang lain itu bangga, tapi dia juga lupa di saat dia menghadapi masalah sendiri justru kebingungan. Nah, mensugesti orang lain memang lebih mudah daripada mensugesti diri sendiri. Menilai orang lain itu lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Tetapi jenengan juga harus bisa memperbaiki diri sendiri dulu, bisa menilai diri panjenengan sendiri dulu. Karena di saat sampean ingin memberi pencerahan atau cahaya kepada orang lain, berarti sampean harus bisa menjadi sumber cahaya dulu, contoh dulu. Nah, di sini saya membahas tentang kekuatan sugesti dalam merubah hidup kita. Kita jangan munafik. Orang hidup itu sudah setiap hari melakukan sugesti, setiap hari, bahkan bisa jadi setiap menit melakukan sugesti. Sebagai contoh aja, contoh kecil, kita menyuruh anak kita itu sudah sugesti. Kita menyuruh diri kita sendiri untuk minum, untuk makan itu sudah sugesti. Jadi saat sampean mengalami keterpurukan hidup, di titik terendah dalam hidup panjenengan, apabila ingin bangkit, ya sampean harus bisa memotivasi diri sampean sendiri. Karena kalau di saat kita punya masalah, kita mengadu ke orang lain, paling ujung-ujungnya dia juga mengadu kepada kita. Sama-sama bermasalahnya, ujung-ujungnya sama-sama punya masalahnya. Makanya kembali ke diri sendiri itu lebih bisa menyelesaikan permasalahan hidup panjenengan daripada sampean
meminta solusi kepada orang lain. Nah, itu yang jarang dimiliki oleh orang-orang sekarang. Ada tapi jarang yang mau kembali ke dirinya sendiri. Biasanya orang-orang yang bisa kembali ke dirinya sendiri itu orang menilai orang ini kok enggak punya masalah toh. Nah, sebenarnya dia punya, tapi dia mampu menyelesaikan sendiri. Sehingga orang-orang menyebutnya tidak pernah mendapatkan masalah. Sebenarnya ya punya, setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Tidak mungkin tidak punya masalah orang hidup itu. Nah, kalau saran dari saya, sekali-kali sampean sumpahi diri sampean sendiri. Sumpah serapah itu bukan hanya untuk orang lain. Kalau bisa yo sampean mampu ndak menyumpahi diri sendiri gitu. Sabdonen awakmu dhewe. Di saat kamu terpuruk, sabdonen kowe biar kamu jadi orang sukses gimana. Di saat kondisi terpuruk, tertekan, emosional tinggi, daripada kita mengeluh, daripada kita hanya sambat, bukankah di situ energi itu sampai ubah menjadi sebuah energi positif? Terus sampai ucapkan sesuatu untuk diri sampai sendiri, itu yang dinamakan sabdo. Terkadang emosi kita itu kita gunakan untuk orang lain. Contoh marah dengan orang lain gitu. Wah, kalau nyumpahi mujarab. Nah, tapi di saat sampean marah dengan diri sampean sendiri karena hidup sampean, kenapa sampean tidak menyumpahi diri sampean sendiri? Loh, itu bisa menjadi energi yang akan mengangkat derajat panjenengan sendiri, yang akan merubah hidup panjenengan sendiri. Jadi daripada kita pinter nyumpahi orang, kenapa kita tidak pintar menyumpahi diri kita sendiri? Gitu. Apa bisa? Yo bisa banget. Bisa banget. Karena manusia itu kadang ada posisi di mana dia jemuh dengan dirinya sendiri, dia marah dengan dirinya sendiri, dia mangkal dengan dirinya sendiri. Kembali tenang, berpikir, dan ucapkan sesuatu untuk dirimu sendiri. Itu penting, sangat penting, yang jarang disadari, tapi juga sangat sulit, karena menasehati diri sendiri itu lebih susah daripada kita menasehati orang lain. Berhias untuk diri sendiri itu susah. Yang gampang itu menilai hiasan orang lain. Karena apa? Kembali ke pola pikir dan mindset yang benar itu susah. Tapi kalau merasa itu lebih mudah. Nah, rasa ini akhirnya menjadi sebuah penilaian yang kita lontarkan kepada orang lain. Kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Pinter. Tapi di saat dia ngaca, dia susah menilai apa yang ada dalam dirinya sendiri. Susah. Itulah apabila kita ingin membenahi hidup kita, kita benahi mindset kita benahi pola pikir kita. Karena kesuksesan itu adalah akhir hasil. Tapi untuk meraih kesuksesan itu butuh sebuah pemikiran, perjuangan, usaha. Rasa itu terakhir. Jangan didulukan. Sebelum sukses sudah merasa sukses, ya sampai tidak akan pernah sukses. Namanya merasa. Sebelum sukses sampai harus berpikir bagaimana caranya untuk sukses. Makanya ada yang bilang meditasi itu bisa
melunasi hutang. Meditasi itu bisa mendatangkan kekayaan. Meditasi itu bisa mendatangkan uang. Itu kan bukan karena meditasinya. Nggak ada meditasi itu mendatangkan uang, itu nggak ada. Kecuali sampai membuat program meditasi, itu baru mendatangkan uang. Tapi kalau meditasi mendatang, oh nggak ada, orang duduk diam gini uang datang di depannya, itu nggak ada. Tapi dalam meditasi itu kita cari konsep, kita cari apa ya, materi, bagaimana saya bisa memperoleh uang. Cari jalan di situ. Dalam meditasi itu bukan mendatangkan, mencari jalan untuk agar kita dapat uang. Yaitu meditasi. Meditasi kesehatan juga gitu. Memotivasi diri kita di saat kita sakit, kita sudah ngedon, itu kita motivasi lagi. Agar apa? Saya bisa sembuh. Nah di saat itu semua gen yang mati itu akan hidup kembali. Jadi memotivasi diri kita sendiri itu penting. Mensugesti diri kita sendiri itu penting. Meditasi melunasi hutang, nggak ada orang cuma diam duduk terus hutangnya lunas, itu nggak ada. Nggak ada. Orang diam duduk usahanya sukses itu enggak ada. Tetapi dalam diam kita bisa mengkaji, mencermati kenapa saya punya hutang. Bagaimana usaha saya bisa sukses. Bagaimana cara saya mendapatkan kehidupan yang layak. Di sini dibaca, dikaji. Di saat kita diam, di saat kita meditasi. Akhirnya setelah meditasi kita menemukan jalan bagaimana untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Lah itu baru namanya meditasi. Meditasi kok mendatangkan kekayaan. Lah semua orang sudah kaya. Meditasi kok melunasi hutang. Lah semua orang tidak punya hutang. Meditasi adalah salah satu jalan mudah tetapi sulit dijalankan. Kalau orang ngomong meditasi enak aja orang ngomong itu, tapi belum tentu bisa menjalankan. Karena dalam meditasi itu harus diam, harus tenang. Yang terpenting pokoknya harus bisa membaca. Bukan hanya diam tenang lamun, enggak. Diam tenang membaca. Membaca apa? Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia menjadi masalahnya, alam sekelilingnya, kehidupannya, harus bisa mampu membaca. Makanya orang yang benar-benar ahli dalam meditasi, dia akan bisa menata hidupnya, bisa meraih kesuksesannya, bisa tercapai cita-citanya. Karena apa? Menemukan jalan dari meditasinya itu. Nah itu sebenarnya fungsi meditasi itu. Mensugesti diri kita juga pentingnya seperti itu. Jangan hanya berharap dari orang lain, tetapi kamu juga harus mampu berdikari menjadi dirimu sendiri. Kita itu tidak perlu menjadi orang lain untuk biar kita sukses. Kita itu tidak harus seperti orang itu agar kita dibilang baik, dibilang bagus, dibilang tidak perlu. Jadilah dirimu sendiri. Motivasi dirimu sendiri. Nasihati dirimu sendiri. Sabdonen awakmu dhewe. Karena sabdomu itu juga mujarab untuk dirimu sendiri. Jadi situlah apabila kita ingin merubah konsep kehidupan kita. Kenali dirimu, kembali ke dirimu sendiri. Di saat kita mengenali diri kita, kita akan mengenali
Gusti kita. Kita akan mengenali apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita. Ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu.